Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama-sama malam hari ini, mari saya mengajak setiap kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita alami. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita bawa rasa ucapan syukur kita di hadapannya. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bahkan setiap hari kami mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami. Rancangan-Mu atas hidup kami, rancangan yang indah, bukan rancangan yang gagal Tuhan. So itu malam hari ini sama-sama kami mau memuji, kami mau menyatakan bahwa senantiasa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Amin. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari bersama-sama katakan pujian ini. Oh, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, Kau menyediakan yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Amin. Sebab firman-Mu ya dan amin, amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi hidup kami Tuhan. Kami berpegang teguh di dalam Engkau. Kami menyerahkan seluruh pengharapan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa tidak ada rancangan-Mu yang gagal atas hidup kami. Segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Ajar hati kami senantiasa berserah penuh di dalam Engkau Tuhan, supaya kami tahu bahwa senantiasa Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Kami punya Tuhan yang senantiasa setia di dalam jalan hidup kami Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama katakan pujian ini dengan segenap hati. rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Sebab Firman-Mu ya dan amin, Kau sumber kekuatan sumber kekuatan, Engkau Kau pengharapanku, amin, Kau terbaik bagiku. Sekali lagi bersama-sama mari katakan, oh, rencana
rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh ya pikiranku. Firman-Mu Ya dan amin, terima kasih Tuhan, sumber Engkau sumber kekuatan, Kau Kau pengharapanku, pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, Terima kasih Bapa. indah bagiku, Engkau menyediakan apa yang tak terbaik bagi hidup terbatas kami. oleh Oh, pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab kami terima apa yang terbaik dari Engkau. Sebab itu layak Kau terima apa yang terbaik dari setiap persembahan kami Tuhan. Segala pujian kami, hormat kami bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami melihat betapa besar kasih Tuhan atas hidup kami. Bahkan Allah yang selalu menyertai hidup kami, memegang tangan kami. Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami. Malam hari ini kami datang mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kau harapan, hanya Yesus Dalam hidup, mari dengan segenap hati sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkau satu-satunya pengharapan hidup kami Tuhan. Lagi bersama dengan iman, mari bersama katakan, pandang hanya wajah-Mu kepadamu dan berseru, Tuhan. pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah hanya Yesus Engkau. dalam hidup.
berharap penuh hanya di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati hari-hari ini, satu hal yang kami pegang, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau jawaban bagi setiap pergumulan hidup kami saat itu. Engkau kekuatan kami, Engkau sumber kekuatan hati kami Tuhan. Engkau jalan keluar kami, Engkau damai sejahtera kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu, katakan pujian ini dan berseru, dengan iman kami katakan Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Engkau harapan, Kaulah harapan, Engkau kekuatan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mau selalu bersyukur Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Yesus, Yesus, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu mari dengan segenap hatiku. Yes, mari bersyukur pada Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata.
bersyukur pada Tuhan. Apapun kondisi, apapun situasi yang kita alami saat ini, mari datang bersyukur. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Oh Yesus, sungguh anugerah-Mu mempesona. Mari sama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan Engkau mengizinkan kami boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapa berbicara bagi setiap kami malam ini, sampaikan firman-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan baik, sebelum melanjutkan pembacaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Saya akan bacakan kesaksian. Shalom Ibu Pendeta Debbie. Nama saya Delsi, saya berasal dari Gorontalo. Ya, shalom yang ada di Gorontalo. Saya seorang guru honorer di sekolah swasta, umur saya 33 tahun. Saya mengikuti Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur sejak tahun 2023, akhir Desember tepatnya. Ya, sebenarnya waktu pandemi saya sudah pernah mendengar khotbah Ibu, tapi waktu itu khotbahnya cuma pakai suara saja, tidak ada gambar. Singkat cerita, saya mendapatkan khotbah di Facebook ya, yang Sunday online. Jadi saya mencari orang-orang yang share khotbah-khotbah Ibu. Saya juga mendengar Mezbah Syukur dan Mezbah Doa tiap hari, jadi saya langsung dari YouTube channel Ibu. Sebelumnya saya mau cerita Bu, saya ini ikut Tuhan atau kenal Tuhan itu semenjak saya dari sekolah minggu sebenarnya. Dan saya sudah sering berdoa. Tiba saat saya sekolah pada remaja, banyak hal yang membuat saya akhirnya jatuh dalam dosa. Sehingga saya waktu kuliah, saya bertemu dengan seorang ya yang membuat saya juga berdosa. Ya, saya bertemu dengan seorang ya dengan organisasi kelompok tumbuh bersama. Dan ya saya taat melayani serta ikut doa dan puasa di salah satu gereja di Kota Palu. Tapi Bu, saya pacaran dengan seorang yang sekarang sudah menjadi suami saya. Ya, dan saya tahu saya sudah memilih jalan yang salah. Karena saya jatuh dalam dosa ketika berpacaran dan akhirnya saya menikah. Karena saya memilih jalan yang salah dan saya menikah karena sudah terlanjur. Tujuan saya mendengar khotbah-khotbah Ibu itu sebenarnya adalah mencari jawaban doa. Karena saya merasa tidak layak dan dihukum atas perbuatan saya. Saya merasa doa-doa saya itu ya saya merasa diintimidasi. Akhirnya saya ketemu dengan khotbah Ibu ya yang dimana Ibu khotbah tentang nasib dan takdir. Maka ya
saya tentang nasib dan takdir, maka yang terjadi kepada saya ini adalah nasib. Dari khotbah-khotbah ibu saya mengerti ternyata saya memang harus membayar harga dari nasib yang saya bikin sendiri. Ya, dan dari khotbah-khotbah ibu saya mengerti saya harus menerima dan menjalani apa yang saya alami sekarang. Ya, saya terus merasa diintimidasi dengan masa lalu saya yang buruk. Ya, yang terjadi, yang sudah terjadi, tapi saya terus melawan dan saya terus berdoa minta pengampunan dari Tuhan. Dan puji Tuhan ibu, saya merasa dikuatkan melalui khotbah-khotbah ibu. Setiap hari kalau saya melakukan pekerjaan saya di rumah, bersih-bersih, ya atau mau tidur atau apapun, saya selalu mendengarkan khotbah-khotbah ibu. Sampai ya bahkan kalau saya susah tidur juga saya menonton khotbah. Ya, dan ya saya merasa nyaman jika saya sudah mendengar firman Tuhan melalui khotbah ibu. Puji Tuhan Bu, saat ini saya dan suami rutin mengikuti setiap hari, sepakat untuk ikut mesbah syukur dan juga mesbah doa. Saya merasa hidup kami banyak diubahkan, ya, dan banyak hal yang Tuhan bukakan dalam hidup saya. Saya merasa selama ini jiwa saya sakit, namun puji Tuhan sekarang saya sudah dipulihkan Tuhan. Mohon maaf kalau kesaksian ini panjang, sebenarnya saya masih banyak yang mau saya ungkapkan, tapi mungkin di lain waktu. Terima kasih kepada Ibu Debbie yang terus setia membawakan firman Tuhan. Semoga Ibu terus diberi kesehatan, kekuatan, dan terus diberkati dalam pelayanan bersama keluarga dan seluruh tim. Tuhan memberkati, amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara ya. Iya, seringkali menjadi Kristen saja tidak cukup. Tanpa kita mendalami kebenaran, tanpa kita mengetahui firman Tuhan, maka kita akan ditipu oleh iblis. Ya, seperti yang disaksikan malam ini, lama terintimidasi oleh dosa masa lalu. Ya, setiap orang pasti pernah berdosa di masa lalu, tapi jangan biarkan dosa itu mengintimidasi kita sampai akhirnya kita terpuruk ya, dan akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini ya bangkit saudara, apapun masa lalu kita jangan mau dituduh oleh iblis. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat kita di atas kayu salib, dan Tuhan juga sudah menebus setiap dosa-dosa pelanggaran kita. Karena itu ya tetaplah percaya dan ayo kita mau lebih sungguh lagi hidup dalam perkenanan Tuhan, mengejar apa yang berkenan pada Tuhan. Terima kasih buat kesaksiannya Ibu. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin sudah selesai dengan Mazmur 88, doa pada waktu sakit payah. Hari ini kita masuk Mazmur 89, kesetiaan Tuhan kepada Daud. Ya, Mazmur 89, nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak sampai ke langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Ya saudara, dikatakan di sini bahwa aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya dan hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu ya setia untuk melakukan semua dan janjinya ditepati dalam kehidupan kita. Ya, dan ini dikatakan bahwa nyanyian dari Etan orang Esrahi. Ini ada dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 31, dikatakan bahwa Etan ini lebih bijaksana daripada semua orang. Ya, daripada Etan orang Esari itu dan daripada Hemon, Kalkol dan Darda. Jadi kita melihat di sini saudara, ya Etan ini namanya muncul di dalam 1 Raja-Raja pasal 4. Ya, ketika di sana dikatakan bahwa Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian amat besar, serta akal yang luas seperti dataran di pasir dan tepi laut. Sehingga hikmat Salomo itu melebihi ya segala Bani Tibur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Di sana termasuk dalamnya disebut ia melebihi ya bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Eshari itu, dan daripada Heman, Kalkol, Darda dan Mahot. Jadi Etan ini adalah seorang yang dianggap cukup bijaksana ya pada zaman perjanjian lama, dan tetapi hikmat Salomo dikatakan lebih bijaksana daripada
ya Etan ini saudara ya. Dan dalam Mazmur 89 ada tertulis kesetiaan kepada Daud ya, Tuhan kepada Daud. Ini pengajaran Etan orang Esrahi. Dia termasuk salah satu orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Tetapi hikmat Salomo melebihi daripada hikmat Etan ini. Dan Etan ini juga seorang yang takut akan Tuhan, dan dia menuliskan Mazmur ini di Mazmur 89. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu itu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Ya, Etan menulis Mazmur ini tentang kesetiaan Tuhan terhadap Daud yang menjadi orang pilihan Tuhan pada zaman itu saudara. Ayat yang keempat dikatakan, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu. Aku di sana huruf besar yaitu Tuhan hendak menegakkan anak cucu dari Daud dan membangun tahta Daud itu turun-temurun. Sela. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi. Ya, Etan menulis di dalam Mazmur, dia berkata bahwa ya tidak ada ciptaan yang lain di awan-awan di langit yang lebih tinggi, yang lebih mulia daripada Tuhan. Ya, tidak ada satupun yang menyamai keajaiban Tuhan. Ya, bahkan di antara semua orang-orang kudus, ya jemaah orang-orang kudus, Tuhan itu yang segala-galanya. Dan Etan berkata, sebab itu langit bersyukur karena keajaibanmu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi. Ayat yang ketujuh, Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkau yang memerintahkan kecongkakan laut, pada waktu naik gelombang-gelombangnya Engkau yang meredakannya. Jadi saudara, dalam Mazmur ini Etan mengakui kedahsyatan dan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan itu melebihi apapun yang ada di langit, di awan-awan, dan di antara segala manusia kedahsyatan Tuhan itu tidak bisa dibandingkan. Bahkan Dia yang mengatur segala ya laut, gelombangnya dan lain sebagainya, itu semua Tuhan yang mengatur. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh, dengan lenganmu yang kuat engkau telah mencerai-beraikan musuhmu. Ya, punyamulah langit, punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Ayat 12, utara dan selatan engkaulah menciptakannya, Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu tinggi dan tangan kananmu. Ya, keadilan dan hukum serta tumpahan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajahmu. Ya, jadi saudara, kita juga percaya seperti halnya Tuhan mengokohkan Daud dan keturunannya. Ya, bahkan janji Tuhan bagi Daud dan keturunannya itu tergenapi sampai kita tahu bersama, ya Yesus Kristus lahir dari keturunan Daud dan dikatakan ya Kristus anak Daud. Ya, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan akan disertai Tuhan, dan janji Tuhan itu ya dan amin dalam keturunan kita, anak cucu kita. Ya, biarlah kita terus menjadi orang yang dikenan Tuhan seperti Daud, yang dicintai Tuhan sebab Tuhan itu maha perkasa. Dia yang menentukan segala ya alam semesta, bahkan Dia yang menciptakan semuanya. Dikatakan ayat yang ke-14, keadilan dan hukum adalah tempat tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Ayat 15, berbahagialah mereka, ya berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajahmu, karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, karena keadilanmu mereka bermegah. Sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena engkau berkenan tanduk kami meninggi, sebab perisai kita kepunyaan Tuhan dan Raja kita kepunyaan yang Maha Kudus Allah Israel.
Ya, dia menyadari saudara bahwa segalanya Tuhan yang mengatur, bahkan raja itu kepunyaan Tuhan. Kita juga percaya bahwa bangsa Indonesia dinaungi oleh anugerah Tuhan. Kita percaya bangsa kita, pemerintah kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk bangsa ini. Terus doakan saudara, kita bersatu hati melepaskan berkat bagi Indonesia. Ya, seperti halnya Tuhan mengokohkan Daud, biarlah juga bangsa kita menjadi bangsa yang dikenan Tuhan. Kita terus topang saudara. Ya, dan dikatakan di sini ayat 19, pernahkah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi? Katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Ayat 20, aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dan dengan minyakku yang kudus. Ya, jadi di sini diceritakan tentang bagaimana Tuhan mengangkat dan memilih Daud menjadi raja atas bangsa Israel, saudara. Ya, dan dikatakan, aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya di hadapannya dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut dan dengan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Saudara, kita melihat ketika orang itu dikenan Tuhan, disertai Tuhan, maka Tuhan menjadi pembela buat dia. Kita tahu bersama ketika Tuhan mengangkat Daud, kemenangan demi kemenangan diberikan kepada Daud dalam setiap peperangan yang Daud lakukan. Dan mari kita semua juga biarlah kita mengejar perkenanan Tuhan. Tidak usah cari perkenanan manusia, tapi kita cari perkenanan Tuhan agar hidup kita semakin hari semakin dimuliakan Tuhan. Kita akan lanjutkan besok sampai di ayat 25. Oh iya, besok kami semua ya jemaat Mezbah Doa akan berangkat ke Israel. Saudara doakan untuk perjalanan kami boleh dilancarkan semuanya, sehingga anugerah Tuhan boleh melimpah dan kami pergi dan pulang dengan tidak kurang suatu apapun. Dan doa kami biarlah semua jemaat Mezbah Doa juga yang ada satu saat juga boleh sama-sama menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Dan besok ya grup dari jemaat Mezbah Doa akan berangkat ke Israel untuk bersiara di sana. Dan biarlah Tuhan menyertai dari berangkat sampai pulangnya semua karena anugerah Tuhan. Kita akan berjumpa kembali dalam Mezbah Doa tentunya dari tanah perjanjian dari Israel, dan terus doakan kami saudara. Tuhan Yesus ya menyertai kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini firman mengajarkan kepada kami seperti Daud disertai Tuhan karena dia berkenan pada Tuhan. Biarlah kami semua juga mengalami perkenanan Tuhan itu sehingga penyertaan Tuhan ada atas kami, menyertai kami, melindungi kami. Kau menetapkan kami menjadi anak-anak yang Kau kasihi dan perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Karena itu kami berdoa menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan pimpin sertai, jadikan kami anak-anak kesayangan-Mu sehingga apapun yang kami alami Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka dalam pergumulan, beban yang berat, di dalam masalah-masalah ekonomi, keluarga, pemulihan, dalam masalah keuangan, dalam masalah ikatan-ikatan dosa. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bagian kami adalah terus mengejar kebenaran, terus hidup dalam kekudusan, terus mengejar perkenanan Tuhan. Semuanya sebagai bonus Tuhan tambahkan dalam hidup kami, kemuliaan, bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan dengan mata, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah timbul dalam pikiran kami, tidak pernah kami lihat dengan mata kami, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, biarlah penyertaan-Mu turun atas hidup setiap kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, hamba berdoa, berkati Tuhan setiap mereka yang mendengarkan Mezbah Doa, apapun yang jadi pergumulan, yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, kesembuhan yang dari Tuhan mengalir atas hidup kami, sehingga kami boleh hidup setia, taat, dan tulus untuk menyembah dan melayani Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, lautan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Kami berdoa takut akan Tuhan turun atas pemerintahan kami. Berkati Bapak Presiden Pak Prabowo, Gibran, biarlah roh takut akan Tuhan turun dalam hidup mereka. Kami tahu Tuhan yang berkuasa untuk mencengkram hati manusia, hati pemimpin bangsa kami, agar mereka
boleh memutuskan segala sesuatunya berdasarkan roh takut akan Tuhan. Berkati semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, orang-orang bertobat berbalik kepada Tuhan, menyembah Engkau, meninggalkan dosa dan hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga perjalanan dari tim Mesbah Doa besok yang akan menuju ke Israel. Biarlah pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna sampai pergi dan pulangnya kami. Karena itu kami mengucap syukur, kami percaya setiap persoalan masalah kami ada jawaban dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.